Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, selamat bertemu kembali di kuliah generator uap. Saat ini kita akan membahas tentang termodinamika uap. Baik, kita mulai dengan sifat-sifat uap, yaitu properties of steam. Nah, di antara properties dari steam ini yang paling utama, ini ada 3 ini ya, yaitu entalpi, entropi, dan volume jenis. Nah, kita diskusikan satu persatu. Entalpi itu apa? Entalpi atau di dalam perhitungan-perhitungan ya diberi notasi dengan H, ini berasal dari bahasa Yunani ya, entalpion, yang berarti kalor. Jadi entalpi adalah suatu properti yang merupakan jumlahan dari energi dalam dan kerja ya. Kerja itu dinyatakan dengan PV. Jadi entalpi ini sangat dipengaruhi oleh besarnya kalor yang terkandung ya, sehingga di dalam tabel nanti nilai entalpi itu sangat dipengaruhi oleh seberapa tinggi temperaturnya, yaitu entalpi. Nah, kemudian entropi. Entropi ini dapat dilihat dari dua sudut pandang ya, yaitu dari classical thermodynamics dan dari statistical thermodynamics. Classical dan statistical thermodynamics itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, dari sudut pandang classical thermodynamics, entropi yang diberi notasi dengan S itu ds-nya atau turunan dari entropi itu atau pola perubahan entropi itu dinyatakan dengan dq dibagi dengan T ya, untuk kondisi internally reversible. Internally reversible juga sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Nah, namun kalau dari sudut pandang statistical thermodynamics, maka entropi itu adalah suatu ukuran ketidakteraturan molekuler. Ya, memang ini agak abstrak ya, agak sulit memang definisi dari entropi ini ya. Entropi dari suatu sistem itu berkaitan dengan jumlah keadaan mikroskopik yang mungkin atau dari possible microscopic states dari suatu sistem itu, yaitu yang disebut dengan thermodynamics probability ya, dinyatakan dengan P ya, dengan persamaan Boltzmann yang dinyatakan bahwa S atau entropi itu adalah K dikalikan dengan ln P. P-nya adalah thermodynamics probability tadi dan K-nya adalah konstanta Stephen Boltzmann. Nah, ini tentang entropi. Entropi ini adalah suatu properties yang sangat vital ya, sangat penting. Apalagi kalau dikaitkan dengan hukum kedua termodinamika. Nah, berikutnya volume jenis adalah volume per satuan massa. Jadi volume jenis ini merupakan kebalikan dari densitas. Kalau volume jenis itu diberi notasi V, maka V itu adalah seper-rho ya, di mana rho adalah densitas atau massa jenis. Kemudian pada kondisi campuran antara cairan dan uap, maka ada suatu besaran yang namanya kualitas atau quality yang diberi notasi X, di mana X adalah rasio atau perbandingan antara massa uap ya, atau steam mass dibagi dengan total massa ya. Total massa itu adalah jumlahan dari massa uap dan massa air. Jadi kalau di dalam TS diagram, di dalam kubah uap itu di tengahnya ya, pada proses evaporasi, maka
di situ ada besaran namanya X ya, atau quality atau kualitas. Nah, apa pengaruh X ini di dalam entalpi, entropi, dan volume jenis? Nah, ternyata H itu juga sangat dipengaruhi oleh besarnya harga X. Jadi misalnya entalpi dari suatu campuran air dan uap ya dengan X tertentu, maka harga H itu dapat dihitung dengan ini ya. Dengan ini, sehingga di tabel itu yang muncul itu adalah HF, entalpi pada kondisi cair, kemudian Hg itu adalah entalpi pada kondisi uap jenuh. Ya. Nah, seperti ini. Nah, Hg dikurangi HF atau selisih antara Hg dan HF itu adalah HFG. Sehingga dapat ditulis seperti ini. HFG itu adalah entalpi yang digunakan untuk perubahan fase ya, baik dari cair ke uap maupun dari uap ke cair lagi. Nah, hal yang sama juga terjadi pada properties entropi. Ya, persis sama bentuknya seperti itu. Ya. Nah, di dalam tabel-tabel uap ini HF itu ada, Hg ada, HFG juga ada. Sehingga kita tinggal pilih mau pakai yang sebelah kanan ini atau yang sebelah kiri. Gitu. Nah, kemudian juga apa yang terjadi pada volume jenis. Tapi kalau volume jenis nggak ada, volume jenis VFG itu nggak ada ya. Jadi yang ada adalah VG dan VF. Atau kalau dibalik maka X itu adalah entalpi pada kondisi itu dikurangi HF dibagi HFG. Ya. Seperti itu ya. Nah, ada subscript ini tadi sudah saya jelaskan sekilas. Subscript F itu untuk fase cair, G untuk uap, dan Fg itu laten ya pada perubahan fase. Nah, berikutnya akan kita lihat ini suatu siklus uap ideal ya, siklus Rankine. Di siklus Rankine itu disebut siklus uap ideal. Kenapa disebut ideal? Karena proses-proses yang ada di sini adalah proses-proses yang mengabaikan kerugian ya, atau losses. Ya, misalnya dalam proses kompresi itu prosesnya isentropik ya, jadi tidak ada perubahan entropi dan seterusnya. Ya, jadi proses proses di dalam siklus uap ideal Rankine ini contohnya adalah pada suatu pembangkit listrik tenaga uap ya. Ini siklusnya siklus tertutup. Jadi pompa ini memompa air masuk ke boiler. Ya, tentunya di sini tekanannya jadi tinggi ya. Karena dipompa ini masuk ke boiler, di boiler diberi kalor ya. Diberi panas, kemudian air tadi berubah menjadi uap, bahkan menjadi uap panas lanjut, kemudian uap panas lanjut masuk ke dalam turbin, memutarkan sudut-sudut turbin. Sudut-sudut turbin ini memutarkan poros, dan poros ini dikoppel dengan generator listrik di sini ya. Ada generator listrik. Generator listrik ini nanti menghasilkan listrik. Nah, uap yang setelah memutar sudut-sudut turbin itu keluar ke sini ya, keluar dari turbin itu kondisinya tekanannya sudah rendah. Kemudian masuk ke kondenser. Di kondenser ini dikondensasi uap tersebut itu didinginkan ya, sehingga ini didinginkan jadi ada instalasi pendingin ini di dalam kondenser ini. Kemudian keluar dari kondenser ini sudah menjadi cairan ya, yang ditampung di dalam kondenser hot well di sini. Kemudian ini disirkulasi lagi ya, dipompa lagi dan seterusnya seperti itu. Nah, di dalam diagram TS itu seperti gambar di sebelah kanan. Ya, tadi yang saya sebut dengan kubah uap ini ya, yang seperti gunung ini. Ya, jadi di tengah sini ini kondisinya adalah dua fase ya, campuran antara air dan uap. Nah, proses-prosesnya isentropic compression di dalam pompa, kemudian constant pressure heat addition di dalam boiler. Tekanannya konstan ya, kemudian ekspansinya juga isentropik di dalam turbin, kemudian
proses di dalam kondenser pendinginan itu tekanannya tetap. Ini maka disebut dengan siklus ideal ya. Siklus itu disebut siklus ideal. Karena mengabaikan segala kerugian ya, baik kerugian kalor maupun kerugian work di sini. Nah, baik. Nah, kemudian persamaan energi pada kondisi steady flow itu seperti ini ya. Jadi kalor masuk dikurangi kalor keluar, ditambah kerja masuk dikurangi kerja keluar, itu sama dengan ini. H exit dikurangi H masuk ya. Nah, ada beberapa ketentuan bahwa di dalam pompa itu tidak ada perpindahan kalor ya, sebenarnya seperti ini sehingga Q-nya sama dengan 0 sehingga W pompa masuk itu sama dengan ini ya. Ini subscript 2, 1 ini bisa kita lihat di gambar tadi ya, di titik 2, titik 1 gitu. Nah, kemudian H1 misalnya ya, H1 di titik 1 itu entalpi di titik 1. Titik 1 tadi kan sebelum masuk pompa yaitu kondisinya cairan. Tekanannya ya tekanan di titik 1 sehingga kita di dalam tabel nyarinya seperti ini. Kita cari HF ya, entalpi dalam kondisi liquid pada tekanan P1. Ini maksudnya seperti itu ya. Kemudian di dalam boiler itu yang ada adalah pemberian atau pemasukan kalor, tidak ada pemasukan atau pengeluaran work ya, sehingga di dalam boiler itu work-nya sama dengan 0 sehingga Qin ya, Q yang kalor yang masuk ke dalam boiler itu adalah H3 dikurangi H2. H3 itu adalah entalpi dari uap panas lanjut yang dihasilkan boiler. H2 itu adalah entalpi dari air yang masuk ke dalam boiler. Dan seterusnya seperti itu ya. Ini di dalam turbin maupun kondenser seperti itu. Ya, ada keterangannya di sini. Nah, bagaimana menghitung thermal efisiensi dari siklus Rankine ini? Nah, ini kita gunakan persamaan ini ya, bahwa efisiensi thermal dari suatu siklus Rankine itu prinsipnya adalah W net ya, kerja neto dibagi dengan kalor yang diberikan. Ya, atau kalau dalam bentuk lain bisa kita tuliskan dengan 1 dikurangi Qout dibagi Qin ya. Karena apa? Karena W net adalah Qin dikurangi Qout. Sehingga kalau ini kita masukkan ya di dalam kalau ini kita masukkan ke sini ya, maka akan kita dapatkan ini ya, Qin dibagi Qin 1, Qout dibagi Qin seperti ini. Baik. Nah, ini ada satu contoh soal ini. Jadi suatu power plant dioperasikan pada siklus Rankine ideal. Uap masuk turbin kondisinya ini ya di titik 3 itu. Tekanannya 3 MPa, temperaturnya 350 derajat Celcius. Kemudian dikondensasikan di kondenser pada tekanan 75 kilopascal. Jadi ini sudah semi vakum ya, sudah di bawah tekanan atmosfer. Tentukan efisiensi thermal dari siklus tersebut. Nah, tentunya kita harus menuliskan dulu di masing-masing titik tadi itu kondisinya seperti apa, kemudian properties yang kita dapatkan apa. Di titik 1 itu tekanannya 75 kilopascal, kondisinya 1 liter liquid, maka kita dapatkan entalpi di titik 1 dan spesifik volume di titik 1 itu ini. Ini dari tabel ya. Dari tabel. Kemudian di titik 2, titik 3 juga seperti itu. Ya. Kemudian di titik 4. Nah, sehingga Qin itu ini hasilnya, Qout hasilnya ini, maka efisiensi thermal dapat kita hitung dengan ini, maka alhasil efisiensi thermalnya adalah 0,26 atau 26%. Ya, cukup rendah ya. Nah, tapi juga ada cara lain. Kalau tidak menggunakan seperti itu ya kita langsung saja menggunakan ini
Ya, jadi efisiensi thermal seperti itu ya, lebih singkat gitu. Tapi kalau bingung ya kita gunakan yang cara yang enggak panjang tadi, yang pertama tadi. Nah, baik, tadi dikatakan bahwa siklus Rankine itu adalah siklus ideal. Nah, realitanya di lapangan seperti apa? Kenyataannya atau aktualnya seperti apa? Aktualnya ternyata ada deviasi ya. Jadi yang terjadi sesungguhnya itu tidak persis sama dengan yang terjadi pada siklus Rankine. Yaitu ada deviasi-deviasi ya, misalnya di dalam pemompaan ini ya. Kemudian di dalam pendidikan bahkan sampai menjadi uap panas lanjut, kemudian ekspansi di dalam turbin, demikian juga pada kondensasi di kondenser. Ya, sehingga kalau kita gambarkan siklusnya menjadi siklus yang dalam garis titik-titik ini, bukan garis yang penuh. Nah, kalau kita hanya lihat di pompa dan turbinnya saja, yang paling kelihatan ya itu menjadi seperti ini. Ya. Kenapa? Karena di turbin itu banyak sekali kerugian. Ya, ada kebocoran, ada kondensasi, kemudian ada kerugian antar baris sudu dan sebagainya, kerugian di labiring, ya, sehingga mengakibatkan garis ekspansinya itu tidak lurus ke bawah, vertikal ke bawah seperti di siklus Rankine, tapi agak miring atau melengkung ke kanan seperti ini. Ya, ini akibat dari adanya kerugian-kerugian di dalam turbin. Nah, baik. Sampai di sini dulu untuk pertemuan dan video hari ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya dengan video yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.